Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah sistem pencatatan penjualan harian ya, atau report harian atau daily report sales, di mana biasanya itu sebuah perusahaan akan menentukan target bulanan yang harus dicapai oleh para salesnya ya, yang nanti target bulanan itu akan ditentukan berdasarkan jumlah transaksi yang harus dicapai gitu. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh ya di sini. Misalnya di tahun 2020 bulan Maret itu ada target per bulan adalah 15 juta. Maka target hariannya adalah 484.000. Otomatis akan terhitung seperti ini sesuai dengan jumlah hari di bulan Maret. Nah, untuk mencapai target 15 juta di sini, ya ketika kita memasukkan target di sini, terus di atas langsung juga muncul informasi yang sama dengan di bagian bawah. Maka target bulanannya adalah 15 juta, terus target hariannya adalah 484.000 dengan rata-ratanya ini sementara 485.000. Nah, di sini tujuannya atau apa sih artinya gitu ya? Maksudnya di sini adalah target yang dicapai secara atau harian itu adalah 484.000. Nah, di sini sudah 2 kali data masuk, maka di sini rata-ratanya adalah 485.000 ya. Nah, di sini ada grafik progres penjualan atau grafik progres tercapai ya. Jadi bisa dibilang juga ini adalah sistem atau dashboard ya, informasi untuk plan versus aktual atau target versus aktual. Nah, di sini sudah terhitung ya. Jadi dari target 15 juta ini ya sudah 2 kali data masuk. Ini masih mencapai 6,47% ya. Jadi sisanya masih banyak gitu. Dan di sini ada keterangan ya, ada grafik yang menunjukkan bahwa tanggal 1 ini sudah masuk data sekian ya. Terus tanggal 2 juga sudah masuk datanya di sini gitu. Terus dilengkapi juga dengan garis pembatas ya, ini garis batas dari target harian. Jadi target harian adalah 484.000, maka otomatis terbuat garis seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti transaksi yang masuk itu dia datanya di atas rata-rata atau di atas target, maka dia akan di atas garis ini. Tapi kalau dia itu di bawah target, maka dia di bawah garis. Oke, di sini ada lagi selisih, total selisih. Total selisih itu adalah selisih antara over target dan loss target. Apa itu over dan loss? Over target adalah data input atau data masukan yang dia itu mencapai batas atau melebihi dari batas target harian. Nah, sedangkan untuk yang loss target itu adalah data yang masuk tapi dia di bawah dari target harian. Maka dia masuk dalam kategori loss target. Jadi loss targetnya ada berapa sih loss targetnya? Ya setiap data yang masuk itu maksudnya. Nah, dari total over target dan total loss target, kita mendapatkan selisihnya adalah 3.000 di sini. Dan di bawah di atas ini ada grafik yang menunjukkan tentang perbandingan antara total loss dan total over ya. Terus di sini ada total aktual, ini adalah data yang masuk sekarang. Jadi dari 15 juta itu yang kita tentukan sebagai target, ini yang masuk masih 970.000, berarti masih kurang banyak ya. Nah, gimana sekarang kita menambahkan data yang sudah masuk? Tinggal klik tombol add data di sini. Oke, maka di sini tinggal kita isi saja karena ini sebagai contoh tanggal saja ya. Jadi nggak usah saya ganti lagi. Terus ini dia kodenya itu atau ID data itu ngambil dari sini. Jadi dia akan mengikuti ID data yang kita masukkan di sini gitu. Nah, di bagian tercapai sini kita isi misalnya tercapainya dari targetnya sekian, misalnya dia 650.000. Oke, maka di sini keterangannya ya, loss atau overnya itu dia berarti over. Ada 166.000 ya. Klik tombol save. Oke, nah maka langsung dia naik ke atas ya grafiknya ya seperti ini. Berikutnya tambah lagi ya. Di sini udah langsung berubah ya jadi 10,8%. Di sini dia 1.620.000. Total selisihnya sekian dengan rata-rata perharinya sekian. Di sini masuk lagi di sini. Misalnya masuknya 525.000. Oke, klik save. Nah, dia udah langsung otomatis
terhitung ya, sini ya, udah masuk semua gitu. Tambah lagi misalnya 680.000. Klik tombol save lagi. Oke, nah seperti itu hasilnya ya. Terus di sini tambahkan lagi ya, misalnya terjun ya, dia turun 300.000 misalnya. Klik save. Oke, nah dia langsung turun ini apa? Grafiknya ya. Dan ini juga nambah loss targetnya dengan selisihnya sekian. Kita tambahkan lagi sekali lagi ya. Misalnya naik lagi langsung, misalnya dia ke angka 720.000. Oke, save. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Jadi dia akan terus menaik ya, naik sesuai dengan data yang kita masukkan. Nah, kalau sudah, misalnya ini sudah selesai sampai dengan tanggal 31, untuk menuju ke transaksi yang baru, kita klik tombol new. Klik tombol new, klik tombol yes. Maka data ini akan tersimpan ke dalam database khusus untuk penyimpanan data transaksi sebelumnya. Klik tombol yes. Oke. Nah, seperti ini ya, dia sudah kosong lagi. Ini klik OK saja. Nah, untuk menambahkan ya target baru di sini kita isi misalnya tahun 2020 ya. Terus di sini kita isi tadi April, sekarang tadi Maret ya, sekarang April. Terus kita tentukan di sini targetnya adalah 15 juta. Terus kita klik tombol set target. Oke. Nah, maka langsung otomatis tersetting seperti ini ya datanya. Lalu kita tambahkan ya di sini kode untuk kita pakai nanti waktu inputan data. Kita ketik misalnya ms-100005. Terus untuk menambahkan atau memulai transaksinya, tinggal klik di bagian tombol add data. Oke, nah sini langsung kita masukkan misalnya tercapainya pertama 450.000. Oke, nah di sini kita klik tombol save. Oke, nah maka langsung dia terbentuk titik di sini ya, karena dia targetnya hariannya ada 500.000, tapi tercapai hari pertama masih 450.000 ya, berarti dia di bawah garis ini gitu. Oke, nah berikutnya hari kedua masuk lagi misalnya naik menjadi 550.000. Klik save. Oke, nah maka dia di tengah-tengah sini ya. Terus hari ketiga masuk lagi 520.000. Save. Ya, turun ya. Terus hari keempat masuk lagi misalnya 500 atau 600.000. Klik tombol save. Oke, nah naik ya. Hari ke berikutnya saya turun ya drastis 350.000 misalnya. Klik save. Oke, nah seperti itu. Terus hari berikutnya ya naik sedikit misalnya 400.000. Klik save. Oke, seperti ini. Hari berikutnya turun lagi misalnya dari 300.000. Oke, jadi semua transaksi akan langsung tergambar di sini dengan progresnya ya. Lalu hari berikutnya misalnya langsung naik signifikan 650.000. Save. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi inilah gambaran bagaimana cara menggunakan sistem ini gitu. Nah, tadi setelah kita simpan ya di dalam tombol new tadi, untuk melihatnya lagi tinggal kita klik tombol report ini. Nah, tombol report ini adalah tombol yang berfungsi untuk melihat transaksi yang sudah disimpan. Nah, di sini tinggal kita klik tahun berapa, misalnya tahun 2020 ya ini ya. Terus ini kita masukkan bulan Maret tadi. Klik tombol get data. Oke, nah ini belum ada ternyata ya. April misalnya. Belum ada juga. Februari misalnya. Ya, nah ini Februari. Jadi Februari ya, ini sudah masuk datanya seperti ini. Terus tinggal kita klik tombol cetak. Kalau misalnya kita ingin mencetak ya, klik tombol print data. Yes. Dia akan tersimpan ya. Kita simpan misalnya dengan nama cetak data. Oke, dia tersimpan dalam bentuk PDF. Kenapa kok tersimpan dalam bentuk PDF padahal ngeprint? Karena saya nggak punya printernya, jadi di situ saya pakai printer PDF. Jadi kalau misalnya Anda pengen tersimpan ke PDF juga,
maka harus punya printer PDF atau install printer PDF-nya. Klik tombol reset untuk mengembalikan ya, terus kita klik tombol close. Kita coba buka yang tadi. Ini tadi ya, cetak data, kita coba buka. Ini tadi ya. Ini yang tadi kita cetak seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di sini bagaimana caranya untuk membuat sebuah sistem penginputan transaksi sederhana dengan desain UI interface ya atau user interface. Kita akan pelajari ya, dan seperti biasa bagi Anda yang suka dengan video ini silakan like dan subscribe, jangan lupa komen dan share bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman Anda, dan bagi Anda yang tidak suka dengan video ini cukup di dislike saja. Nah, sebelum Anda menggunakan aplikasi atau mengikuti tutorial video ini, maka langkah yang harus Anda buat adalah di sini pertama, silakan buat folder ya di dalam drive C sini. Nama foldernya adalah data grafik, karena nanti folder ini digunakan untuk menyimpan grafik yang terbentuk dari proses penginputan data yang terjadi. Jadi di drive C harus wajib membuat folder dengan nama data grafik seperti itu. Oke, ini saya exit dulu. Ya. Nah, seperti biasa ya, ini kalau Anda nonton video ini nanti untuk mempraktekannya, jangan lupa di sini Anda download file template dan coding yang sudah saya siapkan di sini ya, seperti ini filenya nanti. Silakan download di deskripsi video ini. Terus ikuti video ini ya, supaya nanti bisa membuat sistem yang sama. Nah, di sini untuk langkah pertama, silakan dibuka di bagian file ini, report harian UI design template. Klik 2 kali ya. Kita tunggu terbuka dulu filenya. Oke, sudah. Jadi ini adalah template yang nanti Anda akan dapatkan ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi ini adalah sistem yang kita buat untuk pencatatan data harian atau transaksi harian. Nah, di sini sudah saya desainkan seperti ini ya. Jadi pertama ada sheet data sementara, ada database, ada sheet grafik. Sheet data sementara digunakan untuk menampung data sementara selama 1 bulan, karena ini pencatatannya dilakukan per hari dalam waktu 1 bulan. Setelah nanti sudah tercatat semua transaksinya, maka nanti data yang di sini akan dipindahkan ke dalam sheet database ini. Oke, nah di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu di bagian sheet data sementara. Pertama di bagian paling atas ini ada tabel ya, 1 baris ini digunakan untuk menentukan ya tahunnya untuk laporan berapa. Contoh di sini saya ketik 2021. Nah, nanti ketika saya ketik 2021, maka di sini dia akan ikut ya, ini. Saya copy ke bawah dulu. Nah, ini ikut otomatis ya. Karena apa? Di sini udah ada rumusnya gitu. Jadi Anda bisa cek sendiri nanti rumusnya seperti apa ya. Nah, ini. Terus bulan juga sama ya. Nanti ketika saya memasukkan bulannya bulan apa untuk transaksinya. Misalnya bulannya adalah bulan sekarang adalah November ya. Saya ketik November. Oke, maka otomatis langsung terisi seperti ini. Jadi ada rumusnya juga ini ya. Nah, jadi nanti untuk mengisi tahun dan bulan itu nggak usah diketik seperti barusan, karena nanti akan otomatis terisi ketika kita menjalankan atau menggunakan user formnya. Berikutnya di sini ketika kita ambil bulan November, otomatis di bagian hari akan terisi, yaitu 30 hari. Karena di sini sudah saya kasih rumus ya, rumusnya adalah rumus standar aja, itu rumus VLOOKUP yang mengambil data dari sini. Jadi ini adalah tabel bantu untuk menghasilkan jumlah hari yang ada di dalam bulan sini ya. Berikutnya target. Nah, misalnya di sini targetnya ini juga sama ya, nanti di input lewat user form, tapi ini kita coba dulu di sini. Misal targetnya adalah 5 juta dalam waktu sebulan. Oke, nah otomatis di sini sudah terhitung ya. Kenapa? Ada rumusnya lagi gitu. Jadi ini rumusnya, simpel aja rumusnya ya. Jadi seperti ini doang nih. Kecuali tanggal. Nah, tanggal ini dia nggak pakai rumus. Ya, jadi nggak pakai rumus. Jadi dia seperti kita ngetik biasa aja sampai dengan tanggal 31 seperti itu. Nah, di sini untuk targetnya didapat dari pembagian antara target 1 bulan dibagi dengan jumlah hari. Yaitu di sini ada Rp166.667. Ya, itu target yang harus dicapai dalam sehari. Terus di sampingnya ada garis batas. Garis batas ini nanti kita akan pakai untuk
kelengkapan grafik yang kita fungsikan sebagai garis batas ya. Jadi garis batasnya itu kita ngambil dari sini nanti untuk garis batas tercapai atau enggaknya transaksinya. Data masuk. Nah, data masuk ini adalah kolom yang digunakan untuk menampung data masuk dari tanggal 1 sampai tanggal akhir dari bulan yang kita pilih, yaitu tanggal 30. Makanya di sini dia untuk yang tanggal 31 dia kosong NA. Kenapa? Karena memang yang kita masukkan di sini sampai dengan tanggal 30. Jika misalnya di sini kita ganti, misalnya jadi Februari ya, Februari dengan jumlah bulan, jumlah hari 28, maka otomatis di sini pun dia juga langsung terubah seperti ini. Jadi hanya sampai 28 hari. Oke, ini kita kembalikan dulu November ya gitu ya. Nah, jadi ini untuk pengaturan di bagian data masuk. Nah, data masuk ini misalnya kita isi ya. Misal kita isi satu hari pada tanggal 1 misalnya tercapai 175.000. Oke, otomatis di sini dia akan masuk ke bagian aktual juga. Jadi aktual ini akan terisi otomatis ketika kita memasukkan data di sini. Masuk ke sini juga, plus di bagian loss atau offer ini akan terisi otomatis ya. Loss atau offer akan terisi otomatis berdasarkan data yang masuk. Ketika dia di atas target, maka akan terisi di bagian offer. Berarti ini adalah offernya gitu. Tapi ketika dia di bawah target, misalnya hanya terjual atau hanya mendapatkan transaksi 150.000. Enter, otomatis yang terisi di bagian kolom loss. Dan offer dan loss ini akan tercatat juga di bagian tabel sini. Jadi ada total loss yaitu 16.000 sekian dengan total offer yaitu 8.000 sekian. Rata-rata di sini ya. Nah, rata-rata di sini itu nanti kita akan pakai fungsi yang lain ya. Jadi ini belum ada karena memang ada beberapa fungsi yang akan kita tambahkan. Dan selisihnya di sini adalah didapat dari pengurangan antara offer dikurang loss. Jadi dia minus selisihnya itu. Minus 8.000 sekian. Terus di bagian atas adalah persen di mana nanti kita bisa menghitung berdasarkan data aktual dibandingkan dengan data target itu berapa persen gitu. Jadi dari 5 juta yang masuk hanya sementara 325.000 itu berarti sudah 7% data yang masuk. Target hariannya sekian ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah ya di sini kita akan perbaiki atau kita akan fungsikan di bagian rata-rata hariannya. Di sini rumusnya ada if error ya. K4 itu ngambil dari sini yang dibagi dengan count data masuk. Nah, di sini kita nggak punya fungsi data masuk. Kita akan buat dulu. Dengan cara kita klik di bagian formula, pilih name manager ya. Nah, ini kita klik tombol new. Klik tombol new, terus kita ketik di sini data masuk. Di bagian reverse to-nya ini kita hapus, lalu kita ketik rumus sama dengan offset, buka kurung. Terus Anda klik di bagian satu sel di bawah data masuk sini, ya ini ya. Terus titik koma, 0, titik koma, 0, titik koma. Kita klik di dalam sel harian ini atau hari ini. Oke, terus tutup kurung, enter. Nah, di sini dia otomatis akan ngeblok sampai sini. Sampai 30 hari sesuai dengan jumlah hari yang kita dapatkan di sini. Klik close ya. Nah, maka langsung otomatis di sini terhitung rata-rata per hari adalah 162.500. Misalnya hari ketiga masuk lagi datanya. Naik lagi misalnya menjadi 195.000. Enter, otomatis dia juga naik rata-ratanya ketika datanya naik. Oke, seperti itu ya. Nah, di bagian sini ya, tadi sudah kita membuat pada bagian formula untuk yang data masuk ya. Nah, berikutnya kita juga harus membuat formula juga untuk nanti dipakai pembuatan garis batas dari grafiknya ya. Jadi ini kurang dua formula yang kita buat di bagian manager ya. Nah, di sini untuk formulanya pertama kita buat untuk garis ini. Jadi garis ini dipakai untuk pembatas dari target atau data yang masuk. Caranya masuk ke formula, pilih name manager ya, klik tombol new, terus di sini kita kasih nama garis batas.
Oke. Terus di sini kita hapus, kita ketik rumus ya ini. Sama dengan offset, buka kurung, lalu kita klik di bagian garis batas ini ya. Terus titik koma 0, titik koma 0, titik koma, klik lagi yang di sini, terus titik koma 1, tutup kurung, enter. Oke, maka di sini sudah terblok ya, otomatis dia sampai dengan baris ke 30 sesuai dengan jumlah harinya. Berikutnya kita buat lagi untuk name manager yang ketiga. Name manager yang ketiga nanti ini kita pakai untuk mengcopy ya, mengcopy semua data ini ke dalam database. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan database atau data yang ditampung di sini sementara itu kita masukkan ke dalam database ini. Jadi kita buat dulu, klik tombol new. Terus kita buat nama rumusnya misalnya simpan data misalnya ya. Di sini kita ganti atau kita hapus, kita ketik sama dengan offset, buka kurung, lalu kita klik di sini ya. Nah, di sini pertama. Terus titik koma 0, titik koma 0, titik koma, kita klik yang di sini. Oke. Lalu titik koma ya. Titik koma di sini karena kita ada dari B sampai dengan J berarti dia 9 kolom, berarti kita ketik 9. Tutup kurung, enter. Kita klik di sini maka dia akan ngeblok sampai dengan tanggal 30 seperti itu. Oke, kalau sudah kita klik tombol close. Nah, setelah ini selesai ya, berarti kita masuk sekarang ke bagian grafik. Karena dengan grafik inilah nanti kita akan bisa membuat dashboardnya. Oke, untuk grafik di sini pertama kita akan buat grafik menggambarkan ini ya, data masuk tadi ya. Dengan cara di sini kita klik di bagian yang kosong dulu, terus pilih insert, lalu kita pilih grafiknya. Itu yang ini dulu ya. Klik yang ini line. Oke, terus kita klik kanan, lalu pilih select data. Terus di sini kita klik di bagian tombol add. Nah, di sini kita isi sekarang di bagian series name-nya data masuk. Terus di bagian series value-nya ini kita hapus, lalu Anda klik dulu di bagian sini. Nah, gitu ya. Terus dihapus itu. Hapus sampai dengan tanda seru. Nah, itu. Habis itu di sini kita masukkan tadi nama rumusnya adalah data masuk. Berarti kita ketik data masuk. Jadi rumus yang tadi di sini yang kita buat lewat name manager namanya adalah data masuk. Klik OK. Nah, otomatis langsung di sini sudah terbentuk seperti ini datanya ya. Kita klik tombol OK dulu. Oke, nah ini hasilnya. Nah, ini kita langsung cut saja dulu ya. Kita cut, kita taruh di bagian grafik sini. Oke, nah ini hasilnya ya, sementara. Nah, di sini pastikan dia sudah jadi Rp karena kita menggunakan mata uang rupiah. Kalau belum, silakan diklik kanan sini, pilih format axis, lalu di sini kita ganti di bagian minimum ini ubah tetap ya, jadikan auto aja nih ya. Auto di sini kita masuk langsung ke bagian number nanti. Terus di sini Anda ganti jadi yang accounting. Lalu di sini pilih Rp dan decimal place-nya 0. Oke, seperti itu aja. Ini kita hapus. Ya. Terus di sini kita ganti warna grafiknya. Ini sudah sediakan warna ini ya. Ini pilihan warnanya yang bisa Anda pakai nanti. Oke, nah ini saya pilih ini, terus di sini saya kasih warna hijau ya. Nah, ini. Terus saya kasih marker ya, klik kanan, pilih format data series, pilih fill, di sini ada marker, pilih marker option, pilih yang built-in, lalu kita pilih yang bulat, terus kita gedein sedikit, 9 ya. Terus untuk fill-nya, warna dari markernya itu kita pilih yang solid dengan warnanya putih misalnya. Oke, lalu di bagian border kita kasih warna yang sama dengan yang punya kita di sini ya. Terus kita tebalin misalnya, nah seperti ini. Oke, ini hasilnya ya. Nah, berikutnya di sini kita kasih garis pembatas ya, garis batas yang tadi kita bilang yaitu garis targetnya gitu, dengan cara kita klik kanan grafiknya, pilih select data, lalu di sini kita tambahkan dengan cara klik tombol add.
terus kita kasih di sini namanya adalah garis. Nah, di sini atau garis batas ya, garis batas. Di sini kita hapus. Kita klik ya yang di sini. Nah, ini kita klik, terus kita hapus lagi kayak tadi. Oke. Terus kita kasih nama tadi kalau nggak salah garis ya. Terus klik OK. Terus namanya bukan garis kayaknya ya. Di sini namanya kita akan cek dulu. Oke, namanya garis batas. Berarti kini kurang batas. Nah, gitu. Klik OK. Ya, sudah selesai, maka muncul garis seperti ini. Klik OK lagi di sini, baru kita format ya. Kita klik garisnya, terus pilih format. Di sini kita kasih warna hitam. Lalu di sini kita format untuk markernya, pilih fill, marker, di bagian marker option diklik, lalu di sini kita pilih yang non. Terus di bagian line-nya ya, ini ya, pilih yang line. Itu di sini kita buat dia kecil dulu, terus di bagian dash-nya atau garis putus-putusnya pilih yang ini. Oke. Maka sudah terlihat seperti itu untuk garis putus-putusnya. Nah, ini adalah grafik yang pertama ya. Sudah selesai. Sekarang grafik yang kedua. Kita ngambil dari jumlah persen yang masuk. Tinggal kita klik ya di sini. Yang kosong pilih insert, terus pilih yang ini. Pilih yang pertama. Baru di sini kita klik kanan, pilih select data, lalu Anda klik yang ini. Nah, klik OK. Nah, sudah jadi ya, tinggal kita klik kanan di format axis-nya sini, pilih format axis. Di sini kita atur ya, minimumnya itu dia 0, terus maksimumnya dia 1. Oke, jadi dari 0 sampai 100% ya. Terus di bagian oke, gitu aja ya. Ini kita hapus jadinya, atau kalau nggak mau dihapus nggak apa-apa ya. Ini saya hapus saja. Terus di judul juga dihapus. Ini juga kita hapus. Dan di bawah juga dihapus. Ini seriesnya. Nah, tinggal doang nih. Klik kanan, seriesnya, pilih format data series. Ini gap width-nya kita nolkan. Oke. Nah, jadi seperti ini, kita tinggal tarik. Ya, kayak gini. Nah, ini hasilnya ya. Kita samakan dulu. Nah, kalau sudah tinggal diklik kanan, di cut, kita taruh di grafik yang sini juga. Nah, gini. Warna pun kita ganti backgroundnya. Nah, untuk yang ini kita kasih warna gelap ya. Ini warna sedangkan sudah tuh. Oke, nah ini adalah grafik yang kedua. Grafik yang ketiga adalah grafik perbandingan antara loss dan over. Jadi tinggal Anda blok ini, dua ini ya, di blok, terus insert, lalu pilih yang lingkaran ya, pilih yang donut. Nah, ini. Kalau sudah tinggal dihapus saja ini, terus ini kita perbesar ya teksnya. Lalu kita cut langsung, taruh di sini. Nah, ini. Jadi tinggal kita kecilin aja ini. Lalu kita ubah ya. Kita ubah desainnya. Di sini kita klik. Kita kasih warna misalnya ini ya. Atau yang ini. Nah, ini. Terus yang ini kita kasih warna yang hijau tadi. Nah, gitu. Tinggal dibolak-balik aja ya. Oke, berarti ini sudah selesai untuk grafiknya. Jadi grafik sudah. Jadi ada chart 1, ada chart 2, dan ada chart 3. Kita simpan dulu. Oke. Nah, langkah berikutnya di sini tinggal kita masukkan form ya yang di sini lewat developer. Jadi bagi Anda yang nggak punya developer, tinggal Anda klik kanan di dalam tombol-tombol ini ya, dari page layout bisa atau formula bisa. Klik kanan di sini, pilih customize ribbon. Tinggal di checklist di bagian developer, lalu klik OK, gitu aja. Nah, berikutnya setelah muncul developer diklik, pilih Visual Basic ya. Langkah selanjutnya kita import yang tadi Anda download. Tinggal klik kanan, pilih import file. Terus di sini ada template dan coding. Terus yang pertama di sini kita hidupkan adalah form utama. Tinggal diklik, pilih open. Oke, nah ini adalah form utamanya seperti itu. Nah, dari form utama sini kita langsung masukkan codingnya. Jadi kita cari form utama ini ya. Oke.
Kita tinggal copy dari sini sampai habis ya, di copy, lalu kita paste di VBA-nya sini. Klik kanan, pilih view kode, paste. Nah, ini udah selesai ya, tinggal kita tes. Kita simpan dulu, kita langsung jalankan. Nah, ini dia. Di sini ada call edit chart. Ini kita matikan dulu ya, kita hapus dulu nggak apa-apa. Nah, habis itu kita jalankan lagi. Nah, di sini ada panel atas. Panel atas itu adalah yang ini ya. Nah, ini yang frame ini paling atas atau panel atas gitu. Saya naikkan sedikit. Oke, nah di sini kita ganti nama frame-nya ini menjadi panel atas. Yang pertama, coba lagi. Masih belum. Di sini ada CMD add ya. CMD add itu yang ini ya. CMD add. Lalu ada lagi CMD save ya. CMD save itu yang ini ya, set target. CMD save. Terus kita tes lagi, habis itu ada CMD reset, CMD new, CMD simpan. CMD reset tuh yang ini. CMD reset, terus CMD new itu yang ini ya. CMD new. Lalu tadi apa lagi? CMD simpan. Jadi CMD simpan itu yang ini ya, CMD simpan. CMD simpan. Oke. Terus kita tes lagi. CMD keluar dan CMD laporan. Berarti yang ini CMD keluar. Nah, untuk CMD laporan belum ada. Kita coba buat ya tombolnya. CMD laporan kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, sini ya. Copy aja langsung. Kita buat di sini CMD laporan. Oke. Kita kecilin lagi. Ya. Nah, di sini bagian caption kita ganti ya menjadi report. Oke, nah ini. Kita coba lagi jalankan. Nah, masih ada lagi di sini ada CMB tahun ya. CMB tahun itu berarti yang ini, CMB tahun. Ini kita ganti menjadi CMB tahun. Oke. Coba lagi. Ini ada LB bulan ya, LB bulan bulanan ya. LB bulanan, LB harian, LB rata, LB selisih. LB bulanan itu yang di sini. Nah, ini. LB bulanan. Kita ganti nama dulu menjadi LB bulanan. Terus di sini ada LB harian, LB harian. Lalu ada lagi apa tadi ya? LB rata ya. Di sini kita kasih nama LB rata. Terus yang di sini apa sisanya ini? LB selisih. LB selisih. Lanjut, ada TXT target ya, TXT target harian. Ada TXT target. Nah, ini ya, ini TXT target. TXT target. Terus di sini ada TXT target harian. Kita coba lagi. Di sini ada LB progress. LB progress berarti yang ini. Nah, ini ya, ini LB progress namanya. Kita ketik LB progress. Oke. Lanjutkan lagi. Ada LB aktual, LB over, sama LB loss. Aktual itu yang ini ya. Nah, ini LB aktual. Lalu ada lagi di sini
Yang ini ya, yang diklik ya. Ini nggak kelihatan memang. LB over. Terus di sini ada LB loss. Jalankan. Ini ada CMB bulan ya. CMB bulan ini berarti CMB bulan. Terus TXT ID data itu yang di sini. Nah, ini TXT ID data, enter. Lalu coba lagi image 1, image 2, image 3. Ini berarti kita ganti yang di sini namanya adalah image 1. Lalu di sini image 2. Terus ini adalah image 3. Kita tes lagi. Ya, sudah masuk ya. Jadi sudah bisa digunakan. Terus di sini kita akan coba cek ya. Apakah benar tombol-tombolnya. Pertama di sini yang saya ragu tadi. Save data kedua kali. Oh ya, sudah benar. Terus ini set target. Oke, sudah benar juga. Terus report. Oke, sudah benar ya. Jadi ini sudah selesai untuk di bagian sini. Nah, berikutnya kita tinggal masuk ke bagian form input data ketika ada penambahan data yang baru. Nah, di sini kita tutup dulu. Yang lupa disimpan dulu. Caranya sama kayak tadi ya, tinggal klik kanan, pilih import file, terus pilih yang form data. Nah, ini form data ya. Terus kita tinggal copy lagi codingnya kayak tadi. Form data. Nah, ini copy dari option explicit sampai dengan habis, terus di paste di formnya sini. Klik kanan, view kode, paste. Oke, langsung kita jalankan ya. Nah, ini dia ada CMD save, berarti di sini kita ganti dulu ini jadi CMD save. Terus oke, sudah ya, tinggal kita klik tombol save untuk mencoba. Nah, ini masih ada yang kurang, ada TXT data. Di sini TXT data itu harusnya yang ini ya, ini TXT textbook 1, berarti harusnya TXT data. Terus klik lagi, ada TXT tanggal. Berarti di sini kita ganti jadi TXT tanggal. Terus target ini menjadi TXT target. Tercapai berarti TXT tercapai. Terus loss over ini namanya apa ya? Kalau nggak salah itu ini edit chart, ini nggak usah dulu tadi ya, kita matikan dulu. Nah, ini dia ya, TXT loss over. Berarti ini kita kasih nama TXT loss, tadi dia ngetiknya pakai T ya, harusnya pakai S double itu. TXT loss over. Nah, gitu. Enter. Kita coba lagi, klik tombol save. Di sini TXT loss over. Tadi apa nih ya? Oh, dia P, ini harusnya O. Nah, gitu. Oke, ya sudah bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan form yang utama sini, kita coba jalankan. Ini nggak bisa diklik lewat sini ya, karena ada coding untuk mematikan tombol X-nya. Nah, untuk mematikan terlebih dahulu, Anda cari codingnya, klik kanan, pilih view kode. Codingnya itu di bagian bawah sini, kalau nggak salah. Nah, ini ya. Ini kita matikan dulu dengan cara di blok, terus pilih yang comment block. Nah, atau bisa Anda kasih tanda petik 1 di sini depannya itu. Kita jalankan. Terus kita klik tombol add data, udah muncul ya. Cuma di sini dia masih kosong karena nggak ada nih. Ya, ini kita isi dulu berarti. Kita isi dulu di sini ya. Misalnya kodenya tadi adalah ms-10004. Di sini. ms-10004. Oke, klik tombol add data. Sudah muncul ya tanggalnya.
target misalnya tercapainya 250.000. Klik save. Nah, udah masuk ya datanya ya. Udah masuk, berarti sudah oke di bagian form data. Nah, berikutnya di sini di bagian form report. Klik kanan lagi ya. Di sini di formnya bebas, pilih import file, terus pilih form report. Terus kalau sudah di bagian form report sini ya, kita langsung masukkan codingnya sebagai tadi. Buka di bagian coding form report. Terus kita copy ya ini ya. Coding form report, copy dari option explicit sampai habis ke bawah. Oke. Terus kita paste di form report. Nah ini. Paste. Oke. Langsung kita jalankan. Nah ini perlu diganti ya berarti ya tabel data. Ini namanya masih listbox 1, kita ganti jadi tabel data. Berikutnya, nah ini belum ada isinya ya, belum ada isinya dan ini kita harus ngisi dulu. Nah cara ngisinya itu kita kembali ke sheet ini ya, ke sheet data sementara. Di sini kita blok dulu dari bulannya sini Januari sampai dengan Desember. Kita ketik di sini namanya adalah bulan. Terus yang ini berarti tahun ya. Blok kasih nama tahun. Nah, terus kita daftarkan ke dalam combo box ini. Berarti di sini kita kasih nama, cari di bagian properties ya, cari raw source ini. Tuh, udah masuk tahun, terus yang ini dia udah masuk bulan ya. Kalau kita coba jalankan, maka hasilnya nah begini. Tuh. Untuk tombol get, print, reset ini belum bisa kasih nama. Kita akan cek dulu ya namanya apa gitu. Caranya di sini kita masuk coding ke form data. Terus di sini kita cari private sub yang belum kita hubungkan bertanya ya ada. Ini ada private sub cari ya. CMD cari, berarti kita ganti di sini menjadi CMD cari. CMD cari. Oke. Terus ada lagi tadi CMD cetak ya. Nah, di sini berarti CMD cetak. Terakhir ini ada reset, berarti nanti dia codingnya adalah atau nama tombolnya ya. Nih reset ya. Klik. Di bagian name ganti jadi CMD reset. Oke. Terus kita coba ya. Di sini kita pilih 2020. Kita lihat dulu yang ada di sini ya. Oh iya, ini belum masuk ke sini ya. Belum masuk ke sini, kita coba dulu. Ya, kita coba dulu jalankan di bagian form utama. Oke, nah kalau sudah anggap ini sudah ya. Jadi anggap saja ini sudah input semua, tinggal kita paste ke dalam database-nya ya. Tinggal kita klik tombol new, terus pilih yes. Terus ada debug di sini. Sheet 1 data simpan. Oke, di sini kita tadi kalau nggak salah kita sudah membuat nama name manager ya, namanya data simpan. Cuma di sini kita cek lagi. Nah, ini ya. Ini simpan data ya. Simpan data. Nah, simpan dulu, kayaknya ini lagi nge-flash ya. Ya, ini. Terus saya buka lagi. Oke. Di sini kita coba cek lagi. Simpan data. Nah, ya ini dia ya. Namanya simpan data namanya. Berarti di coding tadi kita ubah. Di coding apa tadi ya? Oh, ini tombol ini ya, tombol new sini tadi kalau nggak salah. Nah, ini kita ganti menjadi simpan data. Oke, kita coba ya, kita simpan dulu. Kita coba, terus kita klik tombol new. Yes. Oke. Nah, maka kondisi grafik seperti ini ya. Ini tinggal diklik oke saja. Nah, berikutnya di sini kita tentukan target berikutnya ya. Misalnya tadi 2020.
Terus di sini bulannya sekarang bulan April misalnya, dengan targetnya 15 juta. Klik tombol set target. Oke, nah ini kita matikan dulu ya. Ini dia nggak kepake dulu. Coba lagi klik tombol continue atau run ini ya. Nah, sudah ya. Klik OK, sudah teratur di sini targetnya. Dan sini sudah muncul juga ya. Untuk menginput data yang baru, tinggal kita klik tombol add data. Terus di sini, oh ya, ini belum masuk kodenya. Kita pilih ketik ms strip 10005 misalnya. Klik tombol add data, maka disitu terisi. Langsung kita buat transaksinya misalnya 450.000. Klik tombol save. Oke, nah langsung terbentuk ya grafik seperti ini. Nah ini, dia di bawah, garis di atas. Add lagi, di sini kita masukkan misalnya dia 650.000. Save. Oke, nah seperti itu hasilnya teman-teman ya. Nah jika sudah, berarti tinggal kita hidupkan di bagian form report tadi. Nah ini kita jalankan dulu ya. Nah ini belum CMB tahun ya. Ini kita kasih nama di sini CMB tahun. Terus di sini adalah CMB bulan. Kita coba jalankan lagi. Kita cari di sini saya tahun 2020. Tadi tahun 2000 berapa ya? Di sini tahun 2021 November ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita ketik 2021 berarti November. Klik get data. Nah, tapi belum masuk ya. Nah, di sini kita coba dulu fungsikan semua rumusnya. Jadi di sini ada ini ya. Nah, ini user form inisial. Ambil data. Di sini ambil data tabel data ya. Ini ada tabel data sudah ada. Ini kok nggak mau muncul ya? Form report, tabel data, database. Oh ya, ini belum ya. Ini belum ada datanya ya di sini. Nah, ini belum ada datanya. Jadi kita buat dulu rumusnya ya. Harusnya datanya ada di sini tadi. Ini tinggal kita copy dari sini aja ya. Tarik ke samping. Oke. Terus kita klik. Ini diarahkan ke sini. 1. Ini juga sama. 2. Nah gitu. Enter. Terus kita copy ke bawah. Oke. Berarti di sini dia sudah ada harusnya ini ya. Ini karena nggak ada, jadi kita ketik saja ms strip 10004. Tadi karena belum ada ya, kita buat tadi. Kita paste di sini. Oke. Kita coba lagi jalankan di sini. Nah, ini udah masuk ya datanya. Ini kalau kita cari tahun 2021 November, klik get data. Oke, sudah. Klik tombol print. Yes. Tersimpan ya, ini. Kita ketik misalnya cetak 1. Oke. Tutup, kita buka hasil cetakannya. Ini tadi cetak 1. Nah, ini dia. Ini hasil cetakannya tadi ya. Oke. Nah, berarti kalau sudah itu selesai, berarti sudah selesai untuk sistemnya ya. Tinggal resetnya ini nanti kita klik, dia juga bisa dipakai untuk mengembalikan data ke seperti semula gitu maksudnya.
Nah, kalau sudah, sekarang kita aktifkan lagi di bagian ini ya, finishingnya di bagian view ya, di klik kanan pilih view kode, terus di paling bawah tadi ada ini yang kita matikan, oke. Ini di blok lagi, pilih yang uncomment block, diklik atau Anda buang tanda petik 1 di depan tadi. Nah, kalau sudah diklik tombol save. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah, kita tinggal coba. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk membuat atau membuka yang tadi sudah selesai ya. Nah, ini dia di sini kita buka ya, terus kita klik 2 kali di sini. Kita buka, klik 2 kali. Nah, ini ya, ini dia belum otomatis terbuka formnya ya. Jadi dia belum terbuka otomatis, oleh karena itu kita buatkan coding di this workbook. Jadi klik kanan, pilih view code. Nah, di bawah option explicit itu kita ketik, kita pilih dulu sini ya, diklik dulu, pilih workbook. Terus kita ketik di sini ada application dot visible sama dengan false. Terus di bawahnya lagi kita ketik, yaitu nama form utama sini ya. Kita ketik form utama dot show. Nah, ini. Kalau sudah disimpan ya, terus ditutup, lalu buka lagi. Iya, nah ini hasilnya sudah jadi ya. Kalau kita klik tombol X, dia nggak mau lewat tombol exit sini. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Oke, nah di sini mungkin ada yang berpikir bagaimana caranya kita untuk memperbaiki file coding ataupun menambahkan desain, menambahkan objek yang lain-lain, baik itu di sheet maupun user form, dengan kondisi sudah jadi seperti ini gitu ya. Ini kan nggak bisa lagi diotak-atik gitu. Nah, caranya gini, kita tutup dulu ini ya, klik tombol exit, terus klik tombol yes. Nah, di sini caranya adalah pertama kita buka sheet baru atau file baru ya. Jadi buka file Excel baru. Kita tunggu sebentar. Kok nggak muncul? Oke, udah muncul. Nah, di sini Anda masuk langsung ke developer, terus Visual Basic. Nah, setelah masuk ke sini, ya kembali ke sheet-nya, Anda buka langsung yang tadi sudah jadi. Klik ya ini ya. Oke, otomatis langsung muncul begini. Ya, jadi dua jendela nih, ada VBA sama ada sistem atau aplikasinya. Di sini tinggal Anda klik tombol stop ini ya, atau reset ya, klik, maka ini berfungsi untuk menutup user form yang tadi berjalan ya. Nah, kalau sudah Anda buka di bagian this workbook, terus di sini diganti yang tadinya false ubah jadi true ya. Terus di bagian form utama sini dimatikan dengan cara kasih petik 1. Jika sudah, tinggal diklik di bagian tombol run sini dengan kondisi kursornya di area sini ya. Klik tombol run, nah otomatis sheet-nya sudah bisa dilihat. Nah, ini. Sama kita juga sudah bisa masuk ke VBA untuk ngedit formnya ini. Nah, gitu. Jika nanti sudah selesai melakukan perbaikan, Anda kembalikan lagi ini. Ini dihidupkan ya. Terus ini diubah jadi false. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu kita simpan, terus ditutup ya. Lalu dibuka lagi seperti itu. Nah, hasilnya nanti seperti ini gitu. Nah, ini adalah contoh sistem aplikasi pencatatan data penjualan dengan desain UI atau User Interface. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Fearless.